Amin. Terima kasih Pak Titi. Sama-sama Tante, sekali lagi selamat ulang tahun. Ya, terima kasih ya, puji Tuhan saya sehat. Iya, hooray, 91 loh Tante, luar biasa Ya, Tante. tapi sudah agak lambat, kalau kerja lambat, nggak cepat. Oke, baik. Saudara-saudara, kita akan kita jeda dulu dari tema stewardship, sekalipun tema stewardship sebetulnya belum tuntas sepenuhnya, ya, karena itu tema yang banyak sekali berkaitan dan masih ada hal-hal yang bisa kita bicarakan dengan di bawah payung tema stewardship itu. Tapi ya supaya kita tidak bosan, ya supaya kita tidak terus-menerus di situ, kita akan berselang-seling. Oleh sebab itu saya switch dulu untuk kali ini. Saya memberi tema pada PA kita berikut ini adalah Alkitab bercerita. Alkitab bercerita, ini tema yang ingin mengkonsentrasikan diri kepada cerita-cerita yang ada di dalam Alkitab, cerita-cerita yang menarik, tetapi sebenarnya juga klasik dan memberikan message yang penting dan sangat berharga untuk kehidupan kita. Cuma kita berarti harus belajar memahami dunia cerita di dalam Alkitab itu dengan lebih baik. Nah, untuk kali ini saya ingin mengajak kita memasuki dunia cerita dari kitab Rut dalam Perjanjian Lama. Sekaligus kita beralih ke Perjanjian Lama karena yang lalu kita konsentrasi pada surat Ibrani ya, dalam Perjanjian Baru. Nah, kali ini kita akan konsentrasi kepada kitab Rut dalam Perjanjian Lama yang merupakan bagian dari kitab yang berbentuk cerita. Oleh sebab itu kita masukkan dalam tema kali ini, Alkitab bercerita. Nah, hari ini kita baru masuk pada pengantar. Ya, saya ingin memberikan sebuah pengantar, baik pengantar untuk kitab Rut secara khusus maupun pengantar umum untuk tema Alkitab bercerita. Ya. Seorang ahli Alkitab yang bernama James Fisher, dia berkata begini, cara terbaik untuk membaca kitab Rut adalah membacanya sebagai sebuah cerita. Karena memang itu sebuah cerita pendek, kita mengenalnya sebagai cerpen. Salah satu yang terbagus, cerpen yang terbagus dari zaman kuno. Itu kata James Fisher. Malahan lagi seorang Romo, F.B. Hui, dia menulis begini. By any standards, the book of Ruth is a classic short story. It has been called the most beautiful short story ever written. The most beautiful short story ever written. Itulah kitab Rut. Nah, bersama-sama dengan kitab Kidung Agung, kitab Ratapan, kitab Pengkhotbah atau Kohelet, dan kitab Esther, kitab Rut ini digolongkan ke dalam Megillah namanya.
Megillos itu the five scrolls, itu adalah 5 gulungan kitab di dalam ketubim. Ya, Anda tahu saya pernah berkali-kali menjelaskan Alkitab Perjanjian Lama itu ada 3 bagian besar. Yang pertama adalah golongan kitab-kitab Taurat. Yang kedua adalah golongan kitab nabi-nabi yang disebut Nebiim. Dan yang ketiga adalah golongan kitab-kitab, ada yang isinya syair, ada yang seperti Mazmur, atau kitab Amsal, ya, kitab pengkhotbah, dan juga ini termasuk di dalamnya kitab Rut, Esther, itu disebut kitab ketubim, golongan yang ketiga. Nah, tetapi dari golongan ketiga, golongan ketubim ini, ada 5 kitab yang lazimnya dibacakan pada saat perayaan-perayaan tertentu dari orang Yahudi. Perayaan-perayaan tertentu dibacakan kitab-kitab tertentu dari Megillot itu, 5 kitab tadi, yaitu kitab Kidung Agung, kitab Ratapan, kitab Pengkhotbah, kitab Rut, dan kitab Esther. Ini namanya Megillot. Kitab Rut termasuk salah satu dari Megillot itu. Secara tradisional diyakini penulis kitab Rut adalah Samuel. Tetapi tidak terdapat jejak di dalam teks kitab Rut ini yang mendukung pendapat itu. Itu hanya sebuah keyakinan secara tradisional yang turun-temurun dipercayai orang. Tetapi secara ilmiah itu tidak mendapat dukungan yang terlalu kuat. Tetapi tidak soal. Ya. Tidak begitu penting siapa penulisnya. Yang terutama adalah teks ini diwariskan kepada kita sampai ke tangan kita hari ini. Menjadi kitab Rut, kitab yang termasuk teks kuno yang diwariskan lengkap dan ceritanya pun utuh ada pada kita sekarang. Itu yang kita syukuri. Banyak penafsir yang menduga bentuk asli dari teksnya, teks kitab Rut ini adalah syair atau poem, puisi. Menyimak bahasanya yang memang indah. Dan baru kemudian hari puisi ini diprosakan. Puisi ini dibuat bentuk lebih prosa sehingga terasa lebih mengalir sebagai sebuah cerita. Karena kalau terlalu menonjol unsur puisinya, nanti orang tidak terlalu bisa membacanya sebagai cerita. Oleh karena itu diprosakan di kemudian hari, ya, sehingga jadilah bentuk yang seperti sekarang. Nah, sebelum kita membacanya dan menelaahnya, kita perlu mengerti natur kitab ini sebagai sebuah cerita. Kita harus mengerti natur sebuah cerita supaya kita bisa menikmati ceritanya, kita bisa mengimajinasikan kejadian-kejadian yang diceritakannya,
dan kita bisa mengikuti alur ceritanya, bahkan kita bisa menyelami pergumulan batin dari tokoh-tokohnya dan kemudian memberi arti pada pesan-pesan yang terkandung di dalam cerita ini. Jadi untuk bisa mengerti kitab ini seperti yang dikatakan Fisher tadi, kita harus membacanya sebagai sebuah cerita. Oleh karena itu, kita harus paham natur sebuah cerita dan menghayati cerita itu dengan benar. Oleh karena itu, saudara-saudara, supaya kita bisa memahami naturnya sebuah cerita, kita perlu mengerti unsur-unsur yang membangun sebuah cerita. Unsur-unsur yang mengembangkan sebuah cerita. Unsur yang pertama dari sebuah cerita itu yang disebut episode. Episode itu adalah kejadian, insiden yang secara berurutan susul menyusul membentuk logika cerita. Itu adalah namanya episode. Jadi dalam sebuah cerita itu ada episode yang disusun begitu rupa, susul menyusul, itu membentuk sebuah logika cerita. Menyusun sebuah rangkaian peristiwa-peristiwa menjadi sebuah cerita. Itu namanya episode. Kalau yang suka nonton film-film seri, itu ada episode 1, episode 2, dari season 1, season 2, dan seterusnya. Ya. Tapi sebenarnya episode itu penting. Itu unsur dalam sebuah cerita yang berupa insiden, ya, sebuah kejadian yang dimunculkan dalam cerita itu. Dan itu susul menyusul. Misalnya karena ini maka terjadi begini. Peristiwa ini menjelaskan kenapa sesuatu itu begini. Ada logikanya. Atau sesudah kejadian ini muncullah kejadian seperti ini. Dan seterusnya mengalir menjadi sebuah cerita. Itu episode namanya. Kadang-kadang episode itu bisa tidak selalu kronologis. Kadang-kadang episode itu bisa berbentuk flashback. Tiba-tiba dia mundur ke belakang, menceritakan kejadian di masa lalu yang ada logikanya dengan apa yang terjadi sekarang. Itu flashback. Itu banyak dipakai. Kalau Anda nonton film-film, itu sering kali ada terjadi flashback seperti itu. Nah, itu unsur yang pertama, saudara-saudara, yang kita perlu pahami dari sebuah cerita. Nanti kalau kita membaca kitab Rut, kita akan tahu bahwa cerita Rut ini juga dibangun dalam bentuk episode-episode yang dibuat oleh penulisnya begitu rupa. Jadi nanti kalau kita membaca kitab Rut, kita juga perlu membacanya dengan pengertian melihat episode demi episodenya. Unsur yang kedua yaitu tokoh-tokoh yang berperan
di dalam kejadian demi kejadian di dalam cerita itu. Tokoh-tokohnya. Jadi semua cerita itu pasti punya tokohnya. Pasti punya tokoh cerita. Tokoh itu ada tokoh utama, pemeran utama, ada pemeran figuran, ada pemeran pembantu, ya. Ada pemeran figuran, tapi semuanya punya peran. Itu tokoh-tokoh. Ada tokoh protagonis dan sebaliknya ada tokoh antagonis. Kalau bahasa film-film kita itu ada heroes, ya, ada villain, gitu, ya. Ada tokoh lakonnya, ada bajingannya, kira-kira kalau film-film yang kita suka lihat seperti itu, ya. Tapi pokoknya ada tokoh protagonis dan ada tokoh antagonis. Tokoh yang membuat kita merasa senang dan berpihak padanya, tapi juga ada tokoh-tokoh yang membuat kita jengkel dan benci kepadanya. Ya, itu tokoh protagonis dan antagonis. Dan masing-masing tokoh itu pasti akan membawa karakternya masing-masing. Jadi yang kita harus perhatikan kalau kita membaca sebuah cerita dan menjumpai ada tokohnya, maka kita bisa melihat karakter dari tokoh itu seperti apa. Ya, itu salah satu cara kita memahami cerita itu dan menghidupi cerita itu. Ya. Tidak jarang penceritanya menampilkan pergumulan batin. Pergumulan batin yang dirasakan oleh tokoh-tokoh tertentu di dalam ceritanya. Sehingga memunculkan unsur ketiga di dalam sebuah cerita. Selain episode dan tokoh, unsur yang ketiga adalah suasana. Suasana dalam sebuah cerita. Dan seringkali suasana itu berbentuk tension, berbentuk sebuah ketegangan dalam cerita. Dan itu satu tension yang bisa dirasakan oleh pembaca atau pendengar cerita. Kita bisa merasakan. Ya. Kalau di film, biasanya ketegangan-ketegangan itu bisa dipertajam dengan musik. Jadi ada background musiknya. Kalau suasananya tegang itu atau suasana santai, musiknya pasti menyesuaikan. Sehingga memberi kepada kita itu tension yang terasa. Tapi kalau kita membaca cerita, nggak ada musiknya. Kita harus menciptakan sendiri dalam imajinasi kita suasana itu. Dan alat untuk menciptakan suasana itu, kalau sebuah cerita tidak ada lain, dia tidak punya musik, dia hanya punya kata. Oleh karena itu kita harus cermat memperhatikan kata-kata yang dipakai di dalam sebuah cerita, karena itu memberi kepada kita, memberitahu kepada kita suasana apa yang juga sedang dibangun di dalam cerita itu. Nah, bicara tentang tokoh Allah atau Tuhan, itu tidak selalu tampil. Tokoh Tuhan tidak selalu tampil secara frontal. Ada kalanya Tuhan itu muncul dan berbicara langsung dalam cerita. Kadangkala kepada Daud, dalam cerita-cerita di kitab Samuel, Tuhan itu muncul dan berbicara langsung.
Tapi ada kalanya Tuhan tidak bicara sama sekali. Tidak bicara langsung. Tapi Tuhan itu disebutkan namanya dalam cerita itu. Tetapi ada juga kadangkala tidak muncul sama sekali tokoh Tuhan, bahkan penyebutan nama Tuhan pun tidak. Seperti misalnya kitab Esther, yang nanti kita juga akan perhatikan, itu tidak disebut nama Tuhan satu kali pun di situ. Jadi ceritanya mengalir tanpa penyebutan nama Tuhan satu kali pun. Nah, itu menarik. Ya. Jadi tiap-tiap cerita punya macam-macam cara. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang tokoh Tuhan, seperti yang saya bilang itu, tokoh Tuhan seringkali dimunculkan dengan berbagai macam cara. Kembali kepada suasana tegang dalam cerita. Suasana tegang di dalam sebuah cerita itu bisa menanjak, bahkan bisa memuncak, lalu melahirkan konflik. Melahirkan konflik-konflik dalam cerita, konflik-konflik yang justru menggerakkan yang namanya plot atau alur cerita. Sehingga terasa ada gerakan yang hidup dalam cerita itu. Jadi ada konflik-konflik, ada gesekan-gesekan yang terjadi dan membuat cerita itu menjadi bergerak, hidup, dinamis. Gitu, ya. Kalau seperti Anda nonton film itu, kalau semula belum ada konflik muncul, itu suasananya tenang. Tapi ketika sudah mulai ada muncul konflik, tokoh antagonisnya mulai beraksi, mulai tegang film itu. Dan kemudian cerita akan mengalir, bergerak, menjadi lebih dinamis karena unsur-unsur yang bersifat bertentangan atau konflik-konflik itu. Dan konflik-konflik itulah yang kemudian menggerakkan alur cerita. Ada pro dan ada kontra yang silih berganti. Dan ini yang disebut unsur yang keempat dalam cerita, yaitu alur atau plot cerita. Alur cerita itu bisa bersifat kentara, bisa tertebak, ini mau kemana, kita bisa menebaknya, tapi juga ada alur cerita yang bentuknya surprising. Alur cerita yang berbentuk kejutan, yang tidak tertebak sebelumnya. Itu konflik yang kemudian menggerakkan sebuah alur atau plot cerita. Itu unsur yang keempat dalam sebuah cerita. Nah, di dalam menyajikan ceritanya, sang pencerita ini, saudara-saudara, bisa menampilkan data-data atau fakta-fakta dengan berbagai macam cara atau gaya. Dia bisa menyampaikan fakta-fakta atau data-data dengan dingin, datar, sekedar memberi data. Kadangkala pencerita menyampaikan data seperti itu, dingin saja, datar. Tetapi ada kalanya dia menyampaikan data disertai keterangan yang ikut mendramatisasi. Keterangan yang mendramatisasi cerita itu, yang penuh dengan emosi dan bahkan interpretasi juga di dalamnya, penuh dengan perasaan dan juga penafsiran di dalamnya. Kadangkala dia menyampaikan cerita dan datanya dengan sentuhan bernada ironis. Kadang-kadang humoris, ada kelakarnya.
kadang-kadang ada sarkasmenya. Kadang-kadang ada hiperbolis, gaya yang hiperbolis, dan seterusnya. Nah, ini adalah unsur yang kelima di dalam sebuah cerita, yaitu gaya bercerita. Setiap pencerita punya gaya bercerita sendiri. Nah, lewat gaya bercerita itu, si pencerita ini hendak melibatkan si pembaca untuk masuk dalam dunia ceritanya. Itu suatu cara untuk mengajak atau mengundang pembaca untuk menghidupi ceritanya. Oleh sebab itu dia punya gaya bercerita. Entah itu gaya ironis, gaya humoris, atau itu gaya sarkastik, atau itu gaya hiperbolis, dan seterusnya, itu menjadi sebuah gaya bercerita yang membuat pembaca, atau kalau film itu penonton, menjadi masuk dalam dunia cerita itu. Kalau dia membangun kelakar, itu akan menjadi cerita komedi. Kalau dia membangun perasaan sedih dan sendu, bahkan susah, dia akan membangun sebuah tragedi. Dan itu merupakan sebuah gaya bercerita tersendiri. Nah, yang namanya cerita, itu tampilnya utuh, saudara-saudara. Jadi tadi kita sudah bicara tentang lima unsur dalam cerita, ya. Mulai dari episode, kemudian ada tokohnya, kemudian ada suasana cerita, ada alur cerita, dan yang terakhir ada gaya bercerita. Sekarang kita masih bicara satu lagi, yang saya bilang tadi, cerita itu namanya cerita ya tampilnya utuh. Ada permulaan dan ada penghabisan. Ada cerita pembuka dan ada penutup cerita. Ada beginning dan ada ending. Nah, kedua bagian ini juga perlu mendapat perhatian khusus dari kita sebagai pembaca cerita. Kita perlu menyimak, mencermati bagaimana si pencerita membuat pembukaan dan penutupannya. Jadi kalau Anda membaca cerita di dalam Alkitab, penting memperhatikan bagaimana cerita itu dibuka dan bagaimana cerita itu ditutup. Bicara tentang pembukaan, ada pembukaan cerita yang terkesan pelan, seperti sedang menyusun batu fondasi untuk cerita. Ceritanya pelan-pelan, bertahap pembukaannya. Kalau dalam Injil, misalnya Injil Lukas, itu membangun ceritanya dari peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis, kedatangan malaikat, Zakaria dan Elizabeth, lalu nanti kedatangan malaikat kepada Maria, kelahiran Yesus baru di situ. Jadi di awal-awal pembukaan ceritanya itu terkesan lamban, pelan, untuk membangun sebuah fondasi bagi ceritanya. Ada yang langsung menggebrak dengan insiden yang mengejutkan, seperti Injil Markus misalnya. Ya, langsung cerita tentang Yohanes Pembaptis, membaptis dan berseru-seru, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Ya, lalu tiba-tiba dia membaptiskan Tuhan Yesus. Jadi Markus tidak
cerita tentang Yesus lahir dan sebagainya, ya, dia langsung aja menggebrak. Yesus sudah besar dalam ceritanya. Itu pembukaan yang sangat berbeda. Ada pembukaan yang berbentuk summary atau ringkasan terselubung seperti Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 1 itu seperti sebuah summary terselubung tentang seluruh cerita yang ada di dalam Injil Yohanes itu. Pasal 1 itu seperti sebuah summary terselubung di situ. Itu caranya dia membuat sebuah pembukaan. Ada pembukaan yang menyodorkan atau memberitahu pembaca tentang tema cerita. Jadi di depan dia sudah mengajukan sesuatu tentang tema yang dia akan bahas sepanjang cerita itu. Itu kitab Bilangan misalnya, itu di depan sekali dia sudah mengajukan sebuah tema yang akan dibahas dalam kitabnya. Itu cara pencerita membuat sebuah pembukaan. Kalau bicara penutupan cerita juga bisa bermacam-macam bentuknya. Ada sebuah happy ending yang melegakan hati. Kalau kita baca kitab Ayub misalnya, ya, itu penutupan ceritanya model happy ending, meskipun semula membuat kesedihan, tetapi akhirnya kita membaca happy ending yang melegakan hati. Itu penutupan kitab Ayub misalnya. Ya. Ada penutup cerita yang memberi hint atau menyiapkan akan kelanjutan cerita berikutnya. Atau istilah sekarang the next season-nya. Dia seperti menutup, tetapi sebenarnya dia sedang memberitahu bahwa nanti akan ada kelanjutan. Kalau Anda membaca Injil Lukas, itu seperti itu. Penutupannya itu adalah penutupan yang memberitahu, memberi hint kepada kita bahwa cerita ini belum selesai. Masih akan ada the next season. Dan the next season itu adalah kitab Kisah Para Rasul. Jadi kalau Anda membaca Injil Lukas, itu penutupannya adalah penutupan model begini. Penutupan yang memberi hint bahwa akan masih berlanjut lagi the next season. Dan the next season itu adalah kitab Kisah Para Rasul. Itu penutupan yang seperti itu. Ada pula penutup cerita yang terbuka. Penutup yang terbuka. Ya, istilah ini penting. Ini namanya open-ended. Ya, ada sebuah ending yang open-ended. Sebuah penutupan cerita yang terbuka. Di sini ada kesan dia tidak selesai. Penutupan cerita yang tiba-tiba seperti putus tiba-tiba dan kemudian mengundang tanya. Kalau Anda baca kitab Yunus misalnya, cerita Yunus itu berakhir dalam sebuah tanda tanya. Itu namanya open-ended. Penutupan. Dan artinya pencerita justru membuka ruang untuk pembaca menciptakan imajinasinya. Untuk pembaca boleh menduga-duga sendiri. Sebagai bagian dia memberikan interpretasi atau memberikan makna dari cerita itu. Jadi di sini
penutupan ceritanya justru terbuka, open-ended, itu tadi. Seperti yang tadi saya katakan, contohnya adalah cerita tentang Yunus. Nah, itu gambaran penting, saudara, yang sebagai pembukaan atau pengantar ya dari seri PA Alkitab Bercerita ini, yang ingin saya sampaikan kepada kita untuk kita menggunakannya ya, sebagai perangkat untuk kita membaca cerita-cerita Alkitab dengan lebih baik. Membaca cerita-cerita Alkitab dengan seni membaca yang lebih baik. Supaya dengan begitu kita lebih bisa menangkap pesan-pesan cerita itu dengan hidup. Dengan kita mengerti, dengan kita mengenali, dengan kita mempelajari unsur-unsur cerita, diharapkan nanti kita akan lebih sanggup untuk mengerti pesan Tuhan melalui cerita-cerita Alkitab. Jadi ini sesuatu yang penting, membaca Alkitab sebagai sebuah cerita. Karena memang hampir sebagian besar teks Alkitab itu berbentuk cerita. Jadi selayaknya kita ini memang mengerti natur sebuah cerita supaya kita bisa memahami Alkitab dengan lebih baik. Termasuk untuk kali ini kita akan mempelajari cerita yang disajikan oleh kitab Rut. Nah, tapi kali ini kita baru selesai sampai pada pengantar ini dulu. Ya. Untuk pertemuan Kamis depan, kita akan membaca pelan-pelan. Kita memulai membaca Rut pasal 1, ayat 1 sampai 9 dulu. Ya, Kamis depan, bacalah lebih dulu Rut pasal 1, ayat 1 sampai 9. Kita akan mencoba untuk memahami episode di dalamnya. Oke? Ya, saya berhenti sampai di sini dulu sebagai sebuah pengantar. Kita memasuki seri baru pemahaman Alkitab dengan judul Alkitab Bercerita.